Shalom, selamat pagi untuk kita, salam sejahtera bagi suara Injil Lembah Yordan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai persekutuan jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Lembah Yordan Emereu, dan terlebih khusus suara Injil Lembah Yordan. Di hari ini kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai penuntun, dan sebagai pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami saat ini, agar Roh Kudus menolong, memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba adalah manusia biasa yang penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan, tetapi Roh Kudus memampukan hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian di saat hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami siap untuk mendengarkan makanan rohani di hari ini. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Saya akan baca untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Nasihat-Nasihat. Ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi saya memberikan tema renungan bagi kita di hari ini. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas, kesibukan, pekerjaan, pelayanan kita sekalian di minggu kerja yang baru yang berbunyi, mengucap syukur adalah gaya hidup orang Kristen masa kini. Mengucap syukur adalah gaya hidup orang Kristen masa kini. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, di mana surat ini adalah surat asli karangan Paulus, yang mana Paulus tuliskan dengan tangannya sendiri, lalu ia kirimkan kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika. Ada 7 buah surat asli karangan Paulus yang ia tuliskan dengan tangannya sendiri, dan salah satunya adalah surat 1 Tesalonika yang kita baca di saat hari ini. Paulus melihat kehidupan daripada jemaat yang ada di Tesalonika. Ia melihat bahwa orang-orang yang ada di kota Tesalonika, secara khusus yang ada di jemaat Tesalonika, mereka sudah kurang mengucap syukur kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Paulus melihat bahwa jemaat yang ada di kota Tesalonika, mereka lebih cenderung mementingkan diri mereka sendiri.
tanpa mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh mereka rasakan, yang boleh mereka alami di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Paulus menegur jemaat di Tesalonika lewat surat kirimannya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 untuk menasihati jemaat yang ada di kota Tesalonika untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus melihat bahwa jemaat yang ada di kota Tesalonika sudah melupakan Tuhan dan tidak mengucap syukur dalam segala hal. Untuk itu, ia menasihati jemaat yang ada di kota Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang mereka alami di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka di saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suara Injil Lembah Yordan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya situasi dan kondisi yang dialami oleh jemaat yang ada di kota Tesalonika di saat itu, tetapi kita lihat dalam kehidupan konteks di dalam jemaat GKI Lembah Yordan Emereu. Terkadang sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, terkadang kita juga lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kata mengucap syukur adalah rasa ungkapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima, yang boleh kita rasakan dan kita alami di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan melihat setiap orang-orang Kristen di dalam jemaat GKI Lembah Yordan untuk terus mengucap syukur dalam seluruh keberadaan hidup kita. Yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan mengucap syukur ketika kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Terkadang banyak orang Kristen yang mengucap syukur kepada Tuhan ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang baik dalam perjalanan kehidupan pribadi dan juga keluarga. Terkadang orang-orang Kristen mengucap syukur kepada Tuhan ketika mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka, seperti kenaikan pangkat, kenaikan golongan, memasuki rumah baru, mendapatkan promosi jabatan di kantor. Ketika usaha-usaha mereka berhasil, anak-anak kita naik kelas, anak-anak kita boleh diperkenankan Tuhan menyelesaikan pendidikan atau studi mereka pada jenjang S1, S2, bahkan S3 dalam pendidikan mereka. Ataupun ketika Tuhan menambahkan setahun usia pada jalan hidup kita, kita mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita alami, yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Atau ketika kita boleh lolos tes CPNS, anak-anak kita lolos tes TNI Polri, sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan-pendidikan yang akan ditempuh dalam pendidikan polisi, tentara, dan lain sebagainya. Itulah momen-momen di mana kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengantarkan persembahan syukur ke gereja, dibacakan oleh majelis di mimbar gereja ataupun pendeta di mimbar gereja. Bagaimana jika hal yang dialami oleh kita terbalik atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita?
Bagaimana jika anak-anak kita tidak naik kelas? Apakah kita masih mengucap syukur? Bagaimana jika anak-anak kita tidak berhasil dalam pendidikan mereka? Bagaimana jika anak-anak kita ditunda untuk wisuda? Bagaimana jika kita tidak dipromosikan dalam sebuah jabatan di kantor, di tempat di mana kita bekerja dan berkarya? Bagaimana jika usaha-usaha kita gagal di tahun ini? Bagaimana jika kita diizinkan oleh Tuhan, ketika Tuhan menguji iman kita sehingga kita jatuh sakit, kita terbaring lemas dan tak berdaya? Kadang kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang ketika kita diuji lewat ujian iman, kita mulai lemah dan kita tidak berdaya. Dan terkadang kita bersungut kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan. Bahkan kita sering tawar-menawar kepada Tuhan tentang apa yang kita lakukan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Ketika kita sedang sakit, mungkin 1-2 hari, tetapi ada yang menderita sakit penyakit dengan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan? Ataukah kita sungut kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kita? Kita tidak menyadari bahwa sakit penyakit adalah teguran Tuhan kepada kita. Mungkin seringkali kita lalai dalam pekerjaan pelayanan kita. Mungkin kita sering melupakan Tuhan dalam persekutuan ibadah-ibadah yang terjadi di dalam jemaat kita, sehingga Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana jika salah satu anggota keluarga kita Tuhan ambil pulang kembali ke pangkuan Bapa di sorga? Kadang ketika kita mengalami kedukaan dalam keluarga kita, salah seorang anggota keluarga kita meninggal dunia. Kadang di situ kita dituntut untuk harus mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi sebagai manusia, kadang kita lemah. Kita merasa sedih, kadang kita merasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan ambil orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi dalam kehidupan keluarga kita? Kadang di situ kita diuji iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, ataukah kita sudah tidak mengucap syukur kepada Tuhan lewat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, melalui siaran Suara Injil Lembah Yordan di saat hari ini, kita diajar oleh Tuhan, kita dinasihati lewat surat kiriman Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetapi juga mengingatkan kita sebagai persekutuan jemaat GKI Lembah Yordan, dan juga lewat siaran Suara Injil Lembah Yordan di hari ini, kita ditegur dan dinasihati untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Di saat kita mengalami sesuatu yang baik, yang buruk, ketika kita sakit maupun sehat, ketika kita bahagia maupun kita sedih, ketika kita sukses berhasil ataupun kita gagal, kita dituntut dan diajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi jemaat yang ada di kota Tesalonika, bagi jemaat GKI Lembah Yordan Organda, dan bagi kita sekalian yang sedang mendengar siaran Suara Injil Lembah Yordan. Kita
dituntut untuk senantiasa mengucap syukur dalam hari-hari kehidupan kita. Sebab ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka kita menjadi surat-surat Kristus yang hidup, surat-surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Sebab kita sedang mencontohi teladan Kristus dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu dan perkenan Tuhan bagi kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan di tengah-tengah persekutuan Jemaat GKI Lembah Yordan Emereu, dan kami sekalian yang sedang mendengarkan dan mengikuti siaran suara Injil Lembah Yordan di hari ini. Firman Tuhan di hari ini melalui surat kiriman Paulus kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika, tetapi firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kami sebagai persekutuan Jemaat GKI Lembah Yordan Emereu untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah firman Tuhan ini mau mengajarkan kami sekalian sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, dan sebagai persekutuan Jemaat GKI Lembah Yordan Emereu untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam bahagia maupun sedih, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Kita diajarkan, kita diingatkan, kita dinasihati untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di dalam menjalani minggu kerja yang baru, firman Tuhan ini sebagai pedoman, sebagai pelita, sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Firman Tuhan mau mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap orang percaya, setiap orang yang beriman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini hamba berdoa bagi setiap pelayanan-pelayanan yang terjadi di dalam Jemaat GKI Lembah Yordan Emereu. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Ida Wiono, Ibu Pendeta Robot, dan juga seluruh majelis jemaat, penatua Syamas yang ada di dalam persekutuan Jemaat GKI Lembah Yordan Emereu. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini dalam seluruh tugas, panggilan, tanggung jawab pelayanan mereka di minggu kerja yang baru. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang cukup. Bahkan Engkau karuniakan hikmat bagi mereka semua, agar dengan hikmat Tuhan mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tugas panggilan pelayanan mereka di sepanjang minggu berjalan ini. Hamba juga berdoa bagi guru jemaat penginjil, guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar katekisasi. Tuhan juga memberkati mereka dalam seluruh kepercayaan pelayanan mereka dalam melayani umat-Mu di dalam Jemaat GKI Lembah Yordan Emereu di tempat ini. Hamba juga berdoa bagi kostor, bagi tim multimedia, anak-anak muda yang Tuhan tunjuk, Tuhan taruh, Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan mereka dalam masa-masa muda mereka untuk melayani Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus. Engkau memberkati anak-anak muda ini. Engkau pakai mereka sebagai alat untuk
hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan lewat setiap pelayanan-pelayanan mereka di dalam jemaat GKI Lembah Yordan Emereu di tempat ini. Hamba juga berdoa bagi badan-badan pelayan unsur-unsur jemaat, unsur PKB, unsur PW, unsur PAM, unsur PAR. Tuhan Yesus senantiasa memberkati badan-badan pelayan unsur-unsur jemaat dalam seluruh tugas panggilan pelayanan mereka yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan kepada mereka untuk melayani umat-Mu yang ada di dalam jemaat GKI Lembah Yordan Emereu di tempat ini. Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu ini dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka di minggu kerja yang baru. Hamba juga berdoa bagi BPPG jemaat dan juga pengurus paduan suara jemaat. Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas panggilan pelayanan yang Tuhan taruh di atas pundak mereka, agar setiap pelayanan-pelayanan mereka di dalam jemaat ini, bahkan pelayanan-pelayanan mereka yang terjadi di luar jemaat ini, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Hamba juga berdoa bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu yang ada di dalam jemaat GKI Lembah Yordan Emereu. Tuhan berkati mereka, Tuhan terus hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak merasa sepi, mereka tidak merasa sunyi dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa bagi para orang-orang tua yang sudah lansia. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar mereka senantiasa menaruh harapan hidup mereka hanya kepada Engkau Tuhan. Para ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan-kandungan mereka, agar pada waktu yang Tuhan tetapkan dan tentukan, mereka dapat bersalin dengan baik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan dan juga keluarga-keluarga mereka. Hamba berdoa bagi persekutuan jemaat GKI Lembah Yordan Emereu dalam memasuki minggu kerja yang baru, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami, usaha-usaha kami, pendidikan-pendidikan anak-anak kami, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, permohonan, ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu di saat hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan persekutuan jemaat GKI Lembah Yordan Emereu yang Kristus kasihi, firman Tuhan yang telah kita dengar kiranya menjadi pedoman dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami secara khusus di minggu kerja yang baru. Dan biarlah kita senantiasa mengucap syukur dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan memberkati kita di hari ini. Shalom.